Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap hari ini hari yang luar biasa buat kita semua, karena ada Tuhan yang menyertai langkah hidup kita. Amin. Ya, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala berkat, kebaikan, pertolongan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan pagi ini juga Tuhan, kami merindukan firman-Mu. Kami memerlukan firman-Mu yang menjadi pedoman, yang menjadi tuntunan dan penerang langkah hidup kami. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua sehingga bisa menangkap pesan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, tak terasa kita sudah di bulan Desember dan saya percaya kita semua sudah siap-siap untuk menyambut Natal. Cuman mungkin Natal tahun ini tentu berbeda ya dengan Natal-Natal tahun yang lalu, dikarenakan kita akan memasuki Natal di masa pandemi ya. Tetapi biarlah seperti apapun kondisi keadaannya, kita tetap bersyukur ya, sebab Natal itu bukan bicara pesta pora. Natal itu bicara tentang kasih Allah yang dinyatakan di dunia ini. Justru kedatangannya dalam kesederhanaan. Jadi sekali lagi, yang terpenting bukan pesta Natalnya, bukan perayaan Natalnya seperti apa, tetapi bagaimana sikap hati kita memaknai Natal dengan benar. Amin ya. Dalam suasana Natal kita akan renungkan firman Tuhan yang pagi ini saya ambilkan dari Lukas 1 ayat 37 dan 38. Saya akan bacakan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat dikasih Tuhan, malaikat Tuhan menjumpai Maria untuk menyampaikan kabar baik bagi dunia. Tetapi mungkin secara logika, secara manusiawinya Maria itu bukanlah kabar yang mudah. Bukan hal yang mungkin kurang baik bahkan. Karena apa? Kabar yang didapat adalah dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Padahal dia belum menikah. Dan dikatakan bahwa anak itu bukan anak dari pernikahannya atau dari hubungannya dengan Yusuf. Anak itu kudus. Nah, anak yang dimaksud adalah Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Sudah dikasih Tuhan, ini sangat-sangat tidak mudah. Karena di masa itu ketika seorang belum menikah, dia kok hamil, tentu akan ditelusuri. Ini siapa? Kamu berzina dengan siapa? Wah, luar biasa. Hukuman orang yang berzina bisa dirajam, dilempar batu sampai mati. Mengerikan sekali. Tetapi Maria percaya bahwa kalau itu dari Tuhan, makanya firman-Nya berkata tidak ada yang mustahil ya. Dia berkata sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Luar biasa sekali sikap kerendahan hati seorang Maria yang mau menerima satu mandat, satu tanggung jawab yang tidak mudah. Dengan dia menyatakan diri, aku hamba Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, jadi atas hidupku. Ini satu statement yang luar biasa. Hendaklah ini jadi pelajaran buat kita. Kita ini semua hamba-hamba Tuhan. Ya, kita semua harus juga punya sikap hati yang demikian. Karena kalau Tuhan memang punya rencana, punya maksud. Dan maksud dan rencana itu akan digenapi melalui hidup kita. Haruslah kita bersikap seperti Maria. Ya, jadi aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Ya, ini tidak mudah loh ya. Ada konsekuensi. Kita tahu kisahnya Maria nanti harus melahirkan di Bethlehem, di tempat yang sulit. Bahkan nanti dia dikejar-kejar. Artinya anaknya mau dibunuh, harus mengungsi ke Mesir dan sebagainya. Jadi prosesnya tidak mudah. Tetapi kalau itu kehendak Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, coba lihat Lukas 22 ayat 42. Ya, statement yang serupa juga dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Sisi manusia Yesus, ya, sisi dagingnya.
itu mengatakan kalau bisa ambil cawan ini. Ya Tuhan, karena cawan murka Allah. Cawan yang dimaksud adalah penderitaan. Cawan yang dimaksud adalah nanti akan dianiaya dan disalibkannya dia di atas Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Ini sangat-sangat berat. Tetapi ada statement yang sangat tegas dikatakan. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Artinya Yesus memposisikan diri ya sebagai manusia, sebagai hamba juga. Oke, kehendak Tuhan harus digenapi. Kehendak ilahi harus digenapi sekalipun tidak mudah. Dan kita tahu akhirnya Yesus disalibkan ya sebelumnya mengalami aniaya tentunya dan luar biasa mengerikan. Tetapi itu mengerjakan hal yang baik. Apa yang tidak baik menurut pandangan manusia, tapi itu mengerjakan hal yang baik di mata Tuhan. Bahkan kebaikannya itu untuk seluruh umat manusia. Ya, jadi mari belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan pasti baik. Kita mesti bijak. Ya, kita mesti jadi orang yang bisa mengerti, berusaha ngerti. Ya, coba lihat Efesus 5 ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan, orang-orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan sama saja dianggap bodoh. Jadilah orang yang tidak bodoh. Jadilah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Oh, kalau Tuhan mengendaki seperti Maria untuk dia mengalami itu semua, ternyata untuk lahirnya Mesias pasti baik. Yesus ketika dia harus mengalami aniaya dan disalibkan, ternyata tujuannya untuk keselamatan umat manusia itu juga baik. Sekalipun prosesnya tidak baik, sekalipun prosesnya berat. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, ayo kita ngerti itu kehendak Tuhan, pasti baik dan kita pasti dimampukan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayo saudaraku dikasih Tuhan, belajar untuk mengerti kehendak Tuhan bagi hidup kita. Jangan berseberangan, ikuti kehendaknya. Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu ya Tuhan atas hidupku. Jadikan itu doa kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu pagi ini Tuhan. Sesungguhnya kami adalah hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah terjadi atas hidup kami seperti yang Tuhan rancangkan. Seperti yang Tuhan kehendaki. Karena rancangan dan kehendak Tuhan pasti baik. Sekalipun proses yang harus kami lewati dan jalani seringkali tidak mudah. Tetapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memampukan, Tuhan pasti akan menuntun sehingga kami bisa melewati semuanya dan kembali Tuhan kehendak-Mu tergenapi dan terjadi. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Kami semua dilindungi, jauhkan dari virus corona dan segala mara bahaya, dan biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan melimpah menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.